Jadi ini luar biasa, ternyata banyak banget mahasiswa kita yang kuliah di Malaysia gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan, dan kali ini kita akan kembali membahas video-video yang seru, yang fun, yang ringan-ringan aja, yang bisa menciptakan kedamaian di level netizen ya. Netizen Indonesia, netizen Malaysia, pokoknya harus selalu bersatu, damai, dan jangan mudah terprovokasi. Hindari konten-konten yang hanya melaga-lagakan atau membanding-bandingkan antar kedua negara yang ujung-ujungnya hanya akan menimbulkan debat kusir di kolom komentar ya. Pokoknya ini kita level bawah damai-damai aja, biarin yang berdebat di level pemerintahan aja lah. Oke teman-teman, jadi kalau kemarin saya selalu menekankan ini eranya kolaborasi ya. Sebagai contoh kemarin kan Kang Yayan yang main di film Mat Kilau, lalu ada Jordi Amat calon pemain timnas Indonesia yang saat ini sedang proses naturalisasi, main untuk JDT ya, klub di Malaysia. Nah kali ini saya akan masuk ke bidang pendidikannya teman-teman. Jadi ini saya nemu video judulnya "Jangan Kuliah di Malaysia Sebelum Nonton Video Ini". Nah ini sepertinya semacam testimoni dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang saat ini kuliah di Malaysia. Oke, kita simak seperti apa ya. 1, 2, 3. Kolaborasi harmoni kontribusi Malaysia PPID. Karena kalau misalnya kalian pengen ngerasain kuliah di luar tapi nggak jauh-jauh banget dengan harga terjangkau, dapat international exposure juga, kampusnya juga bagus, rankingnya, dan bisa menambah development dalam bahasa Inggris, dalam berteman, dalam semuanya, pokoknya boleh dicoba banget Malaysia gitu. PPIM beropini. Halo, perkenalin nama aku Karisa. Nama gue Aimian Bia. Nama gue Muhammad Rizky Ananda. Halo, nama gue Nasya. Gue Inun dari International Islamic University Malaysia atau AIUM. Majoring in Political Science, semester ke-6 atau tahun ketiga. Aku dari Monash University Malaysia, jurusan Psychological Science. Sekarang lagi tahun kedua. Dari University Malaya, sekarang ngambil jurusan International Strategic Studies, semester 6. Gue dari Multimedia University, jurusan Marketing, semester ke-8 gue ya? Iya, semester 8. Gue dari University Lupa Utara sampai Malaysia, udah mau lulus jurusan berarti. International Business. Dan sekarang gue semester 8. 8 juga, udah mau lulus ya. Pengalaman menarik. Pengalaman menarik Selama kuliah di Malaysia. kuliah di Malaysia itu, karena ini pertama kali, ini jawabannya ganti nggak apa-apa ya? Karena ini pertama kali gue kuliah di luar negeri, jadi gue ngerasa kayak, wah di sini diversity banget, kayak banyak banget orang dari international studentnya tuh bukan cuma dari Indonesia, tapi banyak banget yang dari Arab, dari Afrika, dari Jepang pun ada kayak gitu-gitu. Jadi menarik sih itu di sini. Dari pengalamanku sendiri, so far nih di tahun kedua ini udah ngerasain 4 tipe sistem pengajaran. Ini kayak gitu anggota sih. putih Ada abu-abu lecture itu class, kayaknya. tutorial class, workshop, sama lab. Kalau lecture itu kan kayak yang kelas gede gitu kan. Kalau tutorial tuh kayak maksimal 20 orang gitu lah. Jadi kayak lebih fokus gitu. Terus kalau workshop tuh lebih kayak nge-apply knowledge kita gitu. Jadi lebih banyak discussion. Terus juga kalau lab ya lebih ke practical sih. Terus kalau di Monash itu kan kita tuh diharuskan tiap semester ngambil SKS itu 24 SKS karena tiap matkul itu 6 SKS. Jadi tugasnya tuh lumayan challenging tapi masih bearable kok, tenang aja. Gue di sini selama kuliah gue udah nyobain banyak part time. Gue bilang mulai dari jadi kasir ya, kasir di kemudian gue jadi freelance talent juga. Kemudian baru-baru ini gue jadi wartawan juga. Kalau di Indo mungkin gue nggak bisa jadi wartawan gitu loh, karena saingannya banyak gitu. Terus kalau organisasinya gimana? Organisasi, Pengalaman berorganisasi kalau buat di anak kampus. Indonesianya sendiri ada PPIAUM. Di situ kalau menurut gue bondingnya dapat banget. Karena gimana sih, kita di tengah-tengah daerah lingkungan yang berbeda. Di situ jadi kekeluargaannya dapat banget. Dan kita juga sering ngadain bonding kayak event, terus juga diskusi-diskusi. Jadi keluarganya dapat. Terus kalau buat organisasi international community, kita juga ada student union, terus MRC juga ada. Itu juga sering ngadain event kayak Global Umatic Festival. Nah itu kita juga nunjukin culture-nya kita masing-masing dari negara yang berbeda.
Jadi organisasi banyak banget emang. Organisasi dulu gue ikut PPI Kampus, PPI University Malaya. Terus gue ikut PPI Malaysia juga selama 2 tahun. PPI, Itu beneran Perhimpunan Pelajar Indonesia. membantu gue dalam berkembang dan berteman, mempunyai PPIM koneksi berarti di sini sih, karena Perhimpunan Pelajar Indonesia kalau Malaysia. misalnya organisasi kayak gitu tuh beneran kayak nambah koneksi, nambah teman, ngikut banyak acara-acara yang bisa membangun self development gitu loh. Jadi kalau misalnya kuliah ke luar negeri, kayaknya mesti banget buat ikut PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia di negara kalian gitu. Persatuan Pelajar. Terus lu bisa bandingin nggak sih perbedaan Perbedaan kuliah dengan di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Persatuan Pelajar Indonesia, Menurut PPI ya? gue, yang pertama pressure-nya beda. Apalagi kalau di AUM itu emang ekspektasinya tinggi banget, to be honest. Jadi selama gue kuliah di sana emang selalu ditanamkan belajar yang banyak, rajin baca. Apalagi emang gue political science kan, jadi emang dituntut buat baca banget, artikel, jurnal kayak gitu. Terus aspek yang lain budget sih ya. Jadi Malaysia ini emang edukasinya bagus, tapi kalau budget nggak terlalu tinggi, jadi worth it sih kalau emang cari yang kualitasnya bagus tapi not really pricey. Bedanya kuliah di Indonesia di Malaysia ya. Kalau misalnya di Malaysia, pertama itu harga, karena harga di sini tuh beneran kayak make sense gitu. Maksudnya kayak untuk kuliah di luar negeri dengan harga yang sama kayak kuliah di swasta di Indo itu menurut gue worth it. Terus habis itu kualitas dari edukasinya, beneran dosennya tuh beneran yang berdedikasi ngebantu muridnya banget, dan intinya pokoknya berkualitas gitu. Terus habis itu bakal nambah kemampuan lo di bahasa Inggris, karena kita di sini tuh di encourage banget buat ngomong pakai bahasa Inggris, presentasi dan buat semuanya pakai bahasa Inggris. Terus lo juga bisa dapat international exposure-nya, ketemu sama teman-teman dari beda negara, sama orang-orang lokal di sini, ngebangun jaringan yang lebih luas lagi, lebih internasional kayak gitu. Ini ya sih sampingan yang tadi yang kayak gue jalanin sebelumnya, kayak part time-nya gue bisa nyobain ini itu. Kalau di Indo mungkin kalian bakal gengsi gitu Ini sama lebih teman-teman ke kalian buat part-time ngerjain part time apa masing-masing. aja, walaupun kerja di salah satu restoran mungkin kalian bakal ngerasa gengsi. Tapi Iya kalau sih, kita di bener. sini kayaknya part time apa aja enggak deh. Kalau di luar negeri emang gitu serunya ya, bisa part time. Jauh nih dari Malah penghasilannya bisa gede Asik. dari teman-teman saya Iya, itu. jadi kampus gue itu di Kedah, yang pokoknya bukan di KL. Itu state paling atas di Malaysia, yang benar-benar perbatasan banget sama Thailand. Jadi kampus gue itu cuma 10 menit ke border Thailand. Pinggiran banget sumpah. Perbatasan Terus Thailand. apa ya? Kampus gue mungkin bisa dibilang kampus tergede se-Malaysia. Wow. Karena pokoknya luas kampus gue tuh kayak 1000 hektar lebih lah. Wow. Gue juga nggak tahu deh, pokoknya kayak 1000, pokoknya bener-bener sehari itu nggak habis deh. Apa kampusnya? Hari lo tuh nggak habis buat ngelilingin kampus gue. Tapi ada transportasi di kampus. Ya tapi transportasi di kampus gue ada bus apa segala macem, dan kayak gimana ya, kampus gue itu benar-benar yang kayak ibaratnya satu kota sendiri, yang mana kayak dalam satu kampus itu tuh udah ada semuanya. Kayak lo mau golf atau lo mau go-kart atau lo mau shopping, kayak ada mallnya juga, pokoknya naik kuda apapun lo sebutin di kampus gue ada. Iya, hiburan di kampus gue tuh ya udah gue tinggal di kampus aja. Kalau misalnya bosan apa segala macam, paling kayak ya oke lah 10 menit jalan ke border Thailand. Hal menarik dari kampus gue di University Malaya itu, pertama lokasinya sangat strategis, di mana beneran di tengah Universitas Malaya. di Kuala Lumpur. Jadi kayak kalau misalnya kalian bawa orang tua ke sini, jadi gampang Masuk mau 100 besar diajak ke KLCC, mau universitas ke terbaik KL dunia ini. Tower, atau misalnya mau kemana-mana itu deket banget. Terus ranking kampusnya juga bagus. Tuh kan. Kebetulan University Malaya itu ranking 59 di dunia sama nomor 1 di Malaysia gitu. Oke, Yang menarik dari kampus gue adalah Keren. kalau lu pada nonton Upin Ipin semuanya, terus ada Fizi kemarin yang klarifikasi, gila. Kartun pertama yang bikin klarifikasi loh itu. Nah, jadi itu Fizi ya. Bikin ulah animatornya Fizi, salah satunya sampai dari viral kemarin. MMU. Terus pengisi suara Upin Ipinnya juga dari MMU. Susah nggak sih masuk kampus lu? Sebenarnya as long as rapot kalian 8 deh kalau nggak salah. Iya, sama IELTS-nya 6 minimal. Tergantung jurusannya. Jadi kalau misalnya jurusannya kayak arsitek itu kan nggak ngebutuhin banyak bahasa Inggris gitu-gitu kan. Jadi kayak 5,5 teman gue masuk.
Terus rapot minimal 8 lah pokoknya. Kalau misalnya jurusan-jurusan lain jadi tergantung jurusan kalian. Kalau misalnya mau masuk kayak international relations kayak gue mintanya 6 kayak gitu. Jadi tiap jurusan tuh beda-beda. Kalau misalkan di kampus gue sendiri itu tuh nggak ada yang namanya tes masuk. Jadi kalau misalkan nilai rapotnya aja udah bisa mencapai yang kayak minimal, terus dokumen-dokumennya juga udah ditranslate segala macam sama IELTS atau TOEFL-nya. Kalau IELTS minimal kalau nggak salah 6,5, TOEFL itu 550. Udah bisa kok, udah bisa masuk gitu. Kenapa sih orang-orang harus milih Malaysia? Apa harus di Kenapa Malaysia? Malaysia? Menurut gue pertama nggak terlalu jauh dari Indonesia kalau Ya, pengen itu pasti. belajar ke luar negeri. Terus yang kedua pendidikannya emang lebih bagus dari Indonesia. Terus yang ketiga nggak terlalu mahal, jadi worth it banget kalau menurut gue. Pengen kuliah ke luar negeri, pendidikannya bagus dan nggak mahal. Malaysia emang menurut gue bagus banget. Kenapa harus Malaysia? Karena kalau misalnya kalian pengen ngerasain kuliah di luar tapi nggak jauh-jauh banget dengan harga terjangkau, dapat international exposure juga, kampusnya juga bagus, rankingnya, dan bisa menambah development dalam bahasa Inggris, dalam berteman, dalam semuanya lah pokoknya. Boleh dicoba banget Malaysia gitu. Oke, itu tadi teman-teman video dari PPIM, Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen kuliah di Malaysia, atau mungkin saudaranya, atau mungkin anaknya nanti di masa depan, jadi bisa melihat sekilas gambaran dari beberapa mahasiswa yang sudah kuliah di sana ya. Dan kalau saya pribadi, saya tertarik dengan Universitas Malaya, karena tadi masuk ke 100 besar universitas terbaik di dunia, dan udah saya cek ternyata benar, ada di ranking 59, dan saya cek lagi universitas dari Indonesia tuh nggak ada teman-teman masuk 100 besar itu, bahkan rankingnya masih jauh ya. Untuk yang 3 besar Indonesia itu ada UI, ada UGM, dan ITB. Berarti emang Universitas Malaya ini kualitasnya bagus banget ya untuk di level Asia Tenggara itu teman-teman ya. Dan tadi saya juga tertarik dengan part-time. Jadi kalau orang kuliah di luar negeri kan pasti identik dengan part-time ya, karena itu juga bisa melatih kemandirian ya, dan memang part-time-nya juga menggiurkan menurut saya. Di beberapa negara gajinya part-time tuh gede-gede banget. Saya punya info dari beberapa temen yang udah dapat beasiswa di Australia dan juga Jepang, itu untuk part-time-nya itu gede banget. Bahkan dia ketika selesai kuliah di Australia misalkan, dia pulang tuh bisa ngumpulin sampai 1M teman-teman. Itu luar biasa sih menurut saya. Padahal itu sambil kuliah loh, itu luar biasa ya. Dan ini sebagai informasi tambahan aja nih teman-teman ya. Ternyata mahasiswa kita yang kuliah di luar negeri itu paling banyak nomor 2 tuh di Malaysia gitu. Jadi untuk nomor satunya tuh di Australia, jumlah mahasiswanya sampai 13.880, lalu di Malaysia ada 8.440, Amerika Serikat ada 7.984, Jepang 4.722, dan Inggris 3.087. Lainnya tersebar di Jerman, Arab Saudi, Belanda, Turki, Kanada, Korea Selatan, Prancis, Selandia Baru, Hong Kong, dan Thailand itu teman-temannya. Jadi ini luar biasa, ternyata banyak banget mahasiswa kita yang kuliah di Malaysia gitu teman-teman. Dan ini menurut saya adalah salah satu bentuk kolaborasi yang positif antar kedua negara di bidang pendidikan teman-teman ya. Jadi ini yang harus kita share, harus kita bagikan. Jangan hanya yang negatif-negatif aja, yang hanya akan menimbulkan perpecahan, yang hanya akan menimbulkan provokasi antar kedua netizen. Kita bangun hal-hal yang positif lagi gitu loh antar kedua netizen. Karena yang konflik-konflik itu kan politik sih menurut saya, itu udah level atas. Kita yang level bawah yang adem-adem aja gitu teman-teman ya. Dan kita doakan semoga mahasiswa kita yang kuliah di Malaysia maupun di negara-negara lain bisa lancar kuliahnya sampai pulang ke Indonesia dan ilmunya bisa bermanfaat untuk negara Indonesia gitu teman-teman ya. Oke, segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang udah selalu nonton video saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.